Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena materi ini terlambat saya sampaikan. Jadi di sini materi terakhir dalam pertemuan sinyal sebelum UTS adalah tentang transformasi Z. Jadi sebenarnya transformasi Z ini eh, adalah bentuk digital dari transformasi Laplace. Ini pengantarnya adalah, jadi sebelumnya kalian sudah memahami atau belajar tentang sistem LTI, linear transient invariant, kemudian tentang konvolusi, dan selanjutnya kita perlu bahas sedikit tentang kestabilan sistem. Karena nanti aplikasinya biasanya untuk difilter itu sangat penting adanya kestabilan, karena nanti itulah yang menjamin sistem kita berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kalau misalnya sistemnya stabil, maka pasti uh, dia akan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya tidak stabil, mungkin di awal sesuai, tapi nanti di belakang dia agak berubah dan akhirnya beda sama harapan kita. Nah, di sini untuk stabilitas sistem biasanya dikenal dengan istilah BIBO atau bounded input, bounded output. Artinya di sini apabila input yang kita berikan bagus, maka outputnya juga harusnya bagus. Jadi apapun input yang kita berikan, outputnya juga harus mengikuti inputnya. Nah, cirinya dia stabil atau yang mengikuti istilah BIBO ini adalah sistemnya harus LTI. Kemarin kita sudah bahas tentang LTI itu yang seperti apa. Jadi apapun yang dimasukkan ke input, outputnya juga pasti akan mengikuti input tersebut. Kemudian ya pasti linear gitu ya, linear. Kemudian LTI ya harusnya ya. Nanti dilihat lagi mungkin LTI yang kemarin. Dan yang selanjutnya ada tambahan dia impulse responnya harus summable atau kalau dijumlah hasilnya akan sama. Jadi di sini impulse respon disimbolkan dengan HN karena ini digital, bentuknya diskrit atau digital ya. Jadi HN, N-nya bentuk sequence seperti ini. Nah, bentuknya dia harus bisa dijumlahkan. Artinya kalau misalnya sequence itu dijumlahkan, nanti hasilnya akan jadi outputnya. Jadi dengan kata lain, sequence impulse respon ini menentukan sepenuhnya perilaku dan sifat-sifat sistem LTI terkait. Nah, kalau yang kemarin kita pakai di analog, itu biasanya dia masih berubah bentuk. Jadi di awal mungkin sama, tapi kemudian dia tidak stabil. Jadi kalaupun kita pakai yang sesuai dengan LTI, umumnya kan kalau untuk pembahasan sistem itu biasanya pakai FUI. Kemarin pendekatannya pakai FUI. Jadi dia mendefinisikan suatu sinyal atau suatu sistem itu merupakan potongan-potongan yang nantinya kalau dijumlah hasilnya akan sama. Nah, tapi di kenyataannya suatu sistem atau sequence ini, impulse respon ini, kalau melewati LTI bentuknya bisa jadi berubah. Jadi setelah masuk dia akan berubah bentuk atau akhirnya nanti tidak stabil. Nah, untuk mengatasi itu dibutuhkan transformasi Z namanya. Jadi transformasi Z ini sebenarnya dia tetap menggunakan bilangan kompleks eksponen. Jadi secara singkat mungkin kalau misalnya di buku lebih detail ya, karena ceritanya dia lengkap dari awal sampai akhir gimana caranya kemudian dapat XN ini sama dengan ZN itu gimana. Nah, sebenarnya yang diambil adalah bilangan real atau RE pangkat J omega. Di sini mungkin kalian bisa lanjutkan. Kalau yang kemarin Laplace bentuknya S sama dengan tau plus J omega. Nah, kalau yang di sini sekarang bentuknya jadi Z. Sebenarnya sama aja, cuman yang di Laplace ini adalah bentuknya analog. Kalau yang di Z ini, Z transform ini adalah bentuknya digital. Jadi bentuknya sudah bentuk sequence digital atau yang bentuknya XN seperti ini. Nah, secara singkatnya mungkin nanti bisa dibaca detailnya di sini. Secara singkatnya dia, bentar. Nah, XN dalam sequence digital ini sama dengan Z pangkat N untuk semua N, di mana Z-nya adalah yang terdiri dari bilangan kompleks ya. Kalau bilangan kompleks kan terdiri dari bilangan real dan imajiner. Jadi ada REZ, kemudian J imaginary,
Z. Nah, ini untuk yang Z-nya. Jadi kalau kita ingat lagi atau review lagi kemarin bentuk yang LTI, di mana LTI di dalamnya ada sifat konvolusi kumulatif, bisa bentuknya dia YN, kemudian sum-nya dari H-nya ini adalah sistem, K dikalikan X, N min K. Bisa dibalik-balik ya, terserah kan karena dia bentuknya kumulatif, konvolusinya. Nah, kita ambil satu contoh yang seperti ini, HK, kemudian XNK. Ini kalau misalnya mau diubah ke bentuk transformasi Z, tinggal diubah aja. HK-nya tetap, XN min K ini karena dia XN sama dengan ZN, ya kita tulis di sini Z pangkat N, tetap karena di sini N min K, jadi ada min K-nya di sini. Diubah, kemudian kita mau ubah ke transfer function, kita tinggal karena sebenarnya suatu fungsi LTI ini adalah terdiri dari output dan input, ini adalah sistemnya, tinggal kita tarik balik aja di sini. Jadi ZK ini biar dia ZN ya, sesuai sama sequence-nya di sini. Kita pisah, kalau pangkat itu kan sebenarnya dikalikan seperti ini, jadi dipisah Z min K dikalikan ZN. Jadi sama dengan ZN min K. Tinggal ZN ditarik balik ke sini, jadi output per input, hasilnya adalah ini. Nah, output per input ini sama dengan transfer fungsi. Jadi di sini transfer fungsi sistem untuk transformasi Z adalah sum dari HK, ini hanya adalah transformasi sistem dikalikan Z pangkat min K. Inilah transformasi Z dalam bentuk transfer fungsi sistemnya. Untuk cari output, sama kayak yang kemarin, tinggal output adalah transfer fungsinya dikalikan dengan inputnya. Inputnya ini untuk semua N. Jadi HZ dikalikan Z pangkat N. Jadi dengan demikian output sequence-nya sama dengan nilai kompleks eksponensial dari input sequence-nya. Jadi nilainya akan sama dengan Z pangkat N kalau dikalikan. Jadi makanya ini nanti bentuknya akan tetap nggak berubah meskipun dia sudah melewati sistem atau LTI-nya, sistem LTI-nya. Karena ya ini, karena ada penggunaan kompleks eksponensial sequence. Jadi nilainya akan sama dari awal sampai akhir. Artinya dia kalau misalnya sama dari awal sampai akhir berarti lebih stabil. Jadi di sini transformasi Z merupakan metode yang ampuh untuk memahami, menganalisis, dan mendesain sistem LTI. Sebenarnya kebanyakan digunakan untuk mendesain LTI. Nanti aplikasinya lebih banyak di filter. Jadi kalian mendesain sistem, ini bisa jadi mendesain filter yang bisa mengeluarkan output yang nilainya nanti LTI. Serta juga dapat memberikan informasi mengenai efeknya pada input sinyal. Nanti efeknya ini juga sama seperti yang kemarin ada border plot, ada respon frekuensi. Nah, itu nanti kita bisa lihat respon frekuensinya apakah dia stabil atau enggak. Karena nanti di sini sudah mulai bicara tentang pole zero. Mungkin kalian sebelumnya di matematika teknik juga sudah belajar tentang transformasi Z, kemudian untuk mencari pole atau zero-nya dari akar-akar, sama kemarin kayak Laplace ya. Cuman yang di sini bentuknya dia jadi Z, bukan S. Kalau yang kemarin Laplace S, kalau yang di sini simbolnya Z. Fungsi umumnya sama seperti yang tadi, jadi dia Xn kalikan Z min N. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita ubah ke bidang kompleks sama satunya unit circle. Jadi dia bentuknya sama sebenarnya Z sama dengan bilangan realnya dikalikan pangkat J omega. Jadi ini kalau misalnya diplotkan, kemarin kan kalau bidang bidang S atau S-plane bentuknya seperti ini ya. Cuman yang kemarin masih dalam bentuk analog. Nah, yang sekarang ini bentuknya digital. Jadi nanti dia sudah langsung bentuk bentuknya sekuen N. Kalau di bentuk bidang kompleks seperti ini, kalau di bidang circle berarti ya tinggal bentuknya lingkaran seperti ini. Sama-sama Z sama dengan real kali J omeganya. Nah, nanti hasil dari infinite sum dari bentuknya transformasi Z ini nggak semua finite pada semua sequence. Artinya dia ada nilai-nilai tertentu yang disebut region of convergent. Kalau misalnya nilai Z-nya convergent. Nah, saat konvergen itu adalah saat Z tidak sama dengan 0 dan Z-nya tidak sama dengan infinite. Jadi nanti akan terbentuk namanya zero sama pole. Zero itu ya saat X
Z-nya sama dengan 0, dan kalau pole ya X Z-nya sama dengan infinite. Jadi dua hal ini yang nanti akan kita cari zero sama pole. Kenapa perlu dicari zero sama pole? Karena nanti di respon kita bisa tahu zero sama pole nanti hubungannya sama respon frekuensi. Kalau zero itu dia akan menimbulkan lembah di sini atau curam gitu ya. Kemudian kalau pole atau bentuknya X ini dia akan bentuk puncak. Jadi pole sama zero itu sebenarnya adalah puncak sama lembah kalau misalnya kita lihat di respon frekuensi. Semakin stabil, jadi dari pole zero ini kita bisa lihat kestabilan sistem juga. Kalau nilainya di dalam lingkaran atau unit circle ini dia pasti stabil. Tapi kalau misalnya di luar nanti berarti dia tidak stabil. Jadi nanti tinggal dilihat aja unit circle-nya Z-nya berapa. Nah, kalau misalnya ada di dalam nilai itu, berarti dia stabil. Nah, kalau misalnya bentuknya pole sama zero ini juga apa namanya beda posisi, misalnya seperti ini ya. Ini terdiri dari pole semua. Sorry, ini zero semua. Jadi zero yang biru agak mendekat ke sini, yang satunya pas di lingkarannya. Nah, di sini juga terlihat curamnya akan lebih curam kalau dia pas di lingkaran dibandingkan yang ini. Nanti tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian butuh sistem yang misalnya filter, band stop, atau yang gimana yang dia benar-benar tuh curam, berarti dB-nya kalau kalian ingat kemarin waktu praktikum ETB, butuhnya band stop ya, notch filter. Nah, harusnya semakin dB-nya semakin tajam ke bawah, dia akan semakin bagus. Artinya dia untuk input yang intensitasnya tinggi atau magnitudenya tinggi, dia masih bisa ngatasi. Dia masih bisa terekam lah, maksudnya masih bisa uh, memfilter dengan baik. Nah, artinya dia harus butuh yang tajam. Nah, kalau butuh yang tajam berarti poolnya harus sesuai pas di lingkaran. Kalau dia jauh di dalam lingkaran, dia bentuknya nggak terlalu curam seperti ini. Kalau dia terdiri dari pole aja, ini tadi zero ya. Kalau yang ini pole aja, berarti dia hanya lihat puncaknya. Nanti bentuknya responnya akan seperti ini. Puncak yang dia dekat dengan garis semakin akan curam juga. Tapi kalau jauh dari garis unit circle-nya, dia akan nggak terlalu curam. Nah, nanti kita bisa lihat kestabilan sistem dari respon frekuensinya atau dari nilai pole zero-nya gitu. Mungkin ini contoh, mungkin kalian juga sudah pernah lakukan di matematika teknik. Ini review sedikit aja. Jadi kalau misalnya ada contoh transformasi Z, bentuknya seperti ini ya, ini sinyalnya dalam bentuk discrete, didapatkan Xn sama dengan setengah pangkat N UN. Jadi ini adalah impuls responnya. Kalau kita definisikan satu-satu, dimasukkan nilai N-nya. N-nya 0 berarti dia sama dengan 1, N-nya 1 dapat sama dengan setengah, N-nya 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, kalau mau cari transfer fungsi dalam bentuk Z-nya, ya tinggal kita ubah ke bentuk Z. N-nya kita ubah ke Z, kita masukkan di sini karena ada N pangkat, ya kita masukkan XN-nya adalah Z pangkat min 1, Z pangkat min 2, min, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya ini karena penjumlahan, berarti kita bisa ubah bentuknya ke sum. Tadi jumlah dari pangkat N dikalikan ke N. Jadi ini suatu equation dari bentuk deret ini. Nah, kalau dimisalkan untuk permisalan deret geometri, tengah pangkat Z min 1 sama dengan A, nah ini tinggal diubah dari 1 plus A plus A pangkat 2 dan seterusnya. Ini kan jadi kayak deret geometri tak hingga. Nah, untuk penyelesaiannya, deret geometri tak hingga itu sama dengan A per 1 min A. Ini nanti bisa dilihat juga di tabel geometri. Karena ini semacam sifat dari deret geometri tak hingga. Jadi nanti transfer fungsinya bisa didapat ini 1 per 1 min A. Jika A-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi kita tinggal ubah di sini. Transfer fungsinya adalah 1 per 1 min A-nya kita ubah lagi. Setengah pangkat Z min 1. Nah, karena ini ada syarat absolute A-nya adalah kurang dari 1, kita ubah juga di sini adalah region of convergence-nya sama dengan Z lebih dari setengah. Di sini A-nya adalah sebenarnya setengah Z pangkat min 1. Kita ubah ruas jadi setengah ya.
Jadi setengahnya pindah ke sana karena Z-nya di sini jadi Z akar. Jadi pindah apa namanya, jadi lebih dari. Kalau yang ini kan kurang dari karena ini pindah ruas dan ini pangkatnya pindah jadi lebih dari setengah. Kira-kira gitu untuk yang mengubah ke transformasi Z. Mungkin ada contoh lain juga, sebentar saya carikan contoh ya. Ada beberapa contoh untuk mengubah dari yang diskrit. Jadi bentuknya seperti ini misalnya. Ini nanti mungkin kalian bisa pelajari sendiri atau dibuka lagi di matematika teknik. Ini cuma review, jadi cara mengubahnya. Intinya sama dengan Y per X atau output per input. Output biasanya Y, input berarti biasanya X. Simbolnya bisa macam-macam, bisa jadi dia bukan N, bisa jadi dia K, nggak masalah, sama aja. Jadi nanti tinggal dilihat perubahannya. Nah, sebenarnya untuk transfer function ini adalah untuk nyari pole sama zero-nya. Pole sama zero nanti kita ubah ke Bode plot atau respon frekuensi. Nanti kelihatan sistem itu stabil atau enggak. Jadi bentuknya nanti bentuk yang kayak yang di sini tadi ya. Nah, bentuknya akan seperti ini nanti. Jadi nanti kalau misalkan punya sistem, di respon frekuensinya akan terlihat dia ada pole di mana. Nah, nanti terlihat di situ. Termasuk kestabilannya. Kalau yang kemarin Laplace dia cuma bisa respon frekuensi tapi nggak tahu nanti sistem itu stabil atau tidak. Nah, ini ada contoh yang lain juga, kalau misalnya ditransformasikan balik. Jadi, kalau mau dari transformasi, udah dapat transformasi Z, kemudian mau diubah ke kembali ke bentuk apa diskritnya kayak gini, ya tinggal dibalik. Jadi nanti dapat akar-akarnya dapat pole-nya berapa, zero-nya berapa. Ini nanti mungkin bisa di review, nanti akan saya taruh di aula ya. Nah, kalau yang di sini saya lanjutkan di teori. Kalau di bentuknya transformasi Z, karena dia pangkatnya Z pangkat minus atau Z pangkat minus N ini sebenarnya adalah X dalam kurung N min 1, ini juga bisa mendefinisikan suatu unit delay. Jadi ada sequence-nya, nanti ada shifted sequence-nya. Jadi kalau digeser, jadi karena LTI adalah output-nya mengikuti dari input sebelumnya, jadi kalau misalnya kita tarik ke dalam sistem ya, berarti output yang sekarang adalah sama dengan input yang sebelumnya. Jadi input yang sekarang input N dikurangi 1. Jadi Y yang sekarang adalah hasil dari input yang sebelumnya atau minus 1 ini. Jadi makanya ini bisa disebut sebagai unit delay. Nah, dia kalau misalnya dibentuk ke dalam transfer function, ya bisa juga. Ini saya taruh di sini ya, sebentar. Karena sebenarnya transformasi Z ini adalah bentuk digitalnya dari Laplace. Jadi transformasi Z ini juga punya beberapa sifat. Sifatnya mirip sama yang LTI karena dia sistem LTI juga, sama juga kayak sifatnya Laplace. Jadi yang pertama dia punya linearity. Jadi input sama outputnya akan sama. Jadi tinggal diubah aja. Kemarin kan input sama outputnya kita kenal di LTI masih bentuk sequence. Kalau dijadikan ke Z transform ya tinggal diubah pangkat N-nya ini diubah ke bentuk Z. Biasanya karena diskrit. Kalau yang di sinyal kemarin kan juga kita kenal dari yang analog itu bentuknya biasanya X-nya kecil, kalau yang diskrit X-nya besar. Itu hanya untuk menginisiasi aja kalau misalnya dia dalam bentuk diskrit atau bentuk analog seperti itu ya. Jadi beda di simbol, biasanya kecil sama besar. Di sini juga ini X-nya masih kecil, kemudian kalau bentuk frekuensi ini dalam domain waktu masih kan ya, sama-sama diskrit, domain waktu, kemudian ya domain frekuensi tapi bentuknya diskrit. Kalau Laplace kemarin kan domain frekuensi tapi bentuknya analog. Nah, sebenarnya kalau melakukan perhitungan kan lebih dimungkinkan kalau bentuknya diskrit ya. Jadi nanti komputasi akan lebih mudah untuk menghitung kalau bentuknya sama-sama diskrit.
Nah, kemudian ada yang di sini tambahannya adalah time shifting. Ini tadi yang time shifting yang di buku juga ada. Jadi atau unit delay sebenarnya ya, sama nilai karena dia bergeser, jadi kita bisa asumsikan dia sebagai unit delay. Jadi YN sama dengan N min K atau N min 1 kalau misalnya ini atau N min 2 tergantung nanti sistemnya bergeser berapa kali. Nah, seperti ini bentuknya untuk bentuk time shifting atau kita bisa ubah ke dalam bentuk transformasi Z jadi XM pangkat Z min M. Atau ini M-nya bisa jadi N atau bisa jadi K gitu ya. Tergantung nanti kita pakai notasi yang apa. Ini hanya simbol. Tapi intinya bentuknya seperti ini. Sama seperti transformasi Z. Kemudian selain itu ada juga convolutional sequence. Jadi karena dia bentuknya ngikutin LTI juga, jadi ya ada konvolusi. Jadi kalau perkalian konvolusi ya tinggal perkalian biasa, kayak Laplace kemarin, cuma di sini bentuknya jadi Z, kemarin S ya. Nah, kemudian kalau kita gabungkan 3 properties ini ke dalam bentuk transformasi atau bentuk transfer fungsi, ya sama. Jadi tinggal kita lihat kalau misalnya bentuknya YN, ini kan sebenarnya bentuk deret Fourier ya, jadi pendekatannya juga sama. Ada A, ada B. Nah, ini yang ini adalah output, yang ini adalah input. Kemudian di dalamnya juga ada time shifting, ada linear combination, beberapa properties digabungkan. Nah, kalau dijadikan fungsi transfer, tinggal kita ubah YN-nya sama dengan YZ, kemudian N min K kita ubah jadi AK pangkat Z min K, kemudian dikalikan YZ-nya ya, Y besar tapi di sini. Kemudian inputnya juga sama, BK kalikan, karena di sini X N min K, jadi kalau kita ubah di sini Z min K dikalikan X kalikan Z besar. X besar kalikan Z. Nah, tinggal kita samakan menyebutnya dan seterusnya, ini Z. Z-nya ada 2, nah dapat seperti ini. Kemudian pisah jadi output per input, artinya Y Z per XZ, dapatnya B per 1 plus AK. Ini nanti yang banyak kalian temui di filter digital. Sebenarnya filter analog juga ya, tapi nanti kita yang dibahas mungkin sama Pak Akif filter digital, jadi ada IIR dan FIR. Nanti FIR sama IIR tinggal beda di nilai ini, apakah dia pakai kalau dua-duanya ini berarti dia ada pole dan zero. Kalau cuma salah satu ya dia berarti hanya pakai pole-nya aja atau pakai zero-nya aja. Nanti tinggal dilihat lagi IIR bentuknya gimana, FIR bentuknya gimana. Saya hanya kasih review. Jadi nanti mungkin lebih lanjutnya ke sama Pak Akib ya. IIR kan infinite. Kalau infinite berarti bawahnya dia ada, kalau misalnya FIR berarti dia finite. Nah, nanti tinggal beda di bentuknya sini. Jadi intinya dia ada B per A. BK ini per A, output per inputnya. Jadi kita kalau lihat dari transfer function di sini, intinya untuk menentukan mana pole, mana zero. Zero yang di bawah, pole yang atas. Nanti kalian bisa cari dari akar-akar. Kemarin juga sama ya, waktu di Laplace, kan kalian sudah belajar juga untuk cari akar-akarnya, bisa pakai polinom, bisa pakai residu, bisa pakai macam-macam. Nah, di sini juga sama, pakai akar numerator dan denominator dari transfer fungsi. Nanti pool zero ini nanti berhubungan dengan kestabilan filter. Nanti berhubungan juga sama respon frekuensi, seperti yang gambar yang tadi saya tunjukkan. Jadi kalau butuh puncak yang tinggi, berarti poolnya harus ditinggikan, harus digeser ke bentuk yang mendekati lingkarannya. Kemudian kalau butuh zeronya yang tajam, artinya butuh lembah yang tajam, berarti zeronya yang harus dimacam-macamkan. Seperti itu ya, harus gimana caranya dapat akar-akar zero yang pas di lingkaran. Nanti kalau yang di dalam lingkaran atau yang mendekati Z sama dengan 1 di unit circle, berarti itu pasti polnya stabil. Nah, nanti aplikasinya sebenarnya untuk filter. Jadi nanti untuk filter yang selektif itu sedekat mungkin dengan lingkaran seperti yang tadi. Jadi dia bisa tajam, artinya dia bisa segala input itu dia bisa bisa
bisa mengatasi itu. Tapi juga kita harus, karena dia bentuknya kestabilan, bisa nggak kalau misalnya pool aja yang dipakai? Ya bisa, tapi harus lihat efektivitas atau efisiensinya juga. Jadi kalau menggunakan hanya pool, berarti nanti kalau butuh derajat turunan yang tajam, berarti butuh pool yang banyak. Nah, gimana caranya dapat pool yang banyak? Berarti derajatnya ditinggikan. Derajat ini sama kayak orde. Kalau ordenya semakin tinggi, artinya kayak kemarin S pangkat 3 gitu ya. Di sini kalau di sini Z pangkatnya tinggi. Nah, kalau derajatnya tinggi atau ordenya tinggi, pasti kompleksititasnya lebih tinggi. Artinya komponennya juga yang dipakai semakin banyak, semakin riuh untuk dapat transformasi. Nah, di sini akhirnya dia bisa jadi itu tidak efisien karena nanti kalau butuh rangkaian yang terlalu kompleks, artinya bisa lebih mahal, lebih susah juga untuk menghitungnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya butuh zero atau dia hanya pakai zero-nya aja, jadi untuk dapat puncak karena dia nggak punya pool, ya zero-nya harus orde tinggi. Nah, akhirnya juga sama-sama tidak efisien. Nanti tergantung kebutuhan jadinya ya. Kalian butuh pool dan zero, kalau misalnya butuh dua-duanya ya berarti harus pakai jenis filter yang bagaimana. Kalau butuhnya cuma pool aja, nah nanti butuhnya seperti apa? Nanti jenis filter banyak, ada yang butterwood, ada yang biasanya kebanyakan dipakai butterwood ya, untuk yang IIR, kemudian untuk yang FIR gimana, low pass, high pass, digital filter, sebenarnya gitu. Nah, ini kalau kita dapatnya adalah sinyal dalam bentuk discrete. Bentuknya akan equation langsung bentuk inputnya seperti ini, dapatnya seperti apa. Nah, kalau kita dapatnya adalah transfer fungsi yang bentuknya sudah yang bentuknya masih sudah transfer fungsi tapi bentuknya analog gimana? Nggak masalah. Untuk ngubah ke bentuk digital, nggak harus kita cari dalam bentuk sinyal yang discrete. Kita bisa juga dapatnya kalau yang kita punya transfer function-nya, kita nggak tahu inputnya gimana, outputnya nggak gimana gitu misalnya. Tapi tahu transfer function-nya, berarti tahu sistem itu bekerja gimana. Tapi masih dalam bentuk analog. Nah, kita kalau mau ubah ke digital gimana caranya? Caranya ada beberapa cara di sini. Jadi salah satu yang sering dipakai di MATLAB pun juga dia pakainya bilinear Z transform. Sebenarnya ada beberapa. Ada pool zero placement, ada impulse invariant, ada match Z transform atau MZT ya, atau bilinear Z transform. Jadi yang paling sering dipakai adalah bilinear Z transform atau BZT. Jadi di sini kita nggak perlu ngitung dulu inputnya gimana secara diskretnya. Kita langsung aja dari transfer function kita ubah ke bentuk digital. Jadi semisal kalau yang ini tadi kan contohnya, nah contohnya kan kalau ini tadi kan dapatnya masih bentuk sinyal tapi dalam bentuk diskret. Nah kalau kita nggak tahu sinyalnya inputnya bentuknya gimana atau outputnya gimana, kita tahunya cuma bentuk transfer fungsi, tapi dalam bentuk analog atau masih dalam bentuk Laplace yang kemarin. Jadi bentuknya 1 per S kuadrat plus 1 gitu misalnya. Kemudian kalau diubah ke discrete, gimana caranya? Nah, kita nggak perlu lagi cari inputnya berapa, outputnya berapa, baru diubah. Kita tinggal masukkan ke bilinear Z transform-nya. Nah, sebenarnya bilinear Z transform ini dia mengubah yang domainnya S. Ini mungkin saya share juga ya. Ini beberapa metode. Jadi kalau metode pool zero, dia ngitung dulu poolnya, zero-nya di mana, kemudian baru dijadikan transfer function. Kemudian kalau pulse invariant, dia dari fungsi transfer, kemudian diubah ke Laplace. Nah, kemudian baru di sampling baru diubah ke transformasi Z. Ini metode MZT. MZT sebenarnya mirip sama bilinear Z transfer. Jadi lihat pool sama zero-nya, kemudian diubah ke bentuk transfer function pakai domain ini ya, Laplace ya. Kemudian baru diubah ke Z. Ini saya agak skip. Nah, baru yang ini. Yang paling sering dipakai adalah BZT. Jadi BZT sebenarnya dia ngitung di daerah di bawah kurva atau kurvanya respon frekuensi. Atau dengan kata lain gampangnya adalah dia mengubah dalam bentuk domain Laplace ke domain Z.
dengan persamaan ini. Variabel S-nya kita ubah jadi K dikalikan Z-1 per Z plus 1. K-nya ini umumnya 1 atau 2 per T. Tapi umumnya kalau misalnya tidak diketahui ya nilainya K-nya sama dengan 1. Jadi nanti kalau kita punya contohnya di belakangnya ini langsung contoh aplikasi ke filter. Ini perbandingannya. Jadi kalau bidang S ke bidang Z, ini bidang S kemarin kan di Laplace, nah kemudian diubah ke bidang Z, kita tinggal ubah yang awalnya dari S sama dengan tau plus J omega, kita tinggal ubah ke bentuk unit circle-nya, atau Z-nya ini sama dengan 1, atau Z-nya sama dengan E pangkat J omega. Maka kalau substitusi kayak gitu ya, jadinya S sama dengan K dikalikan Z-1 per Z plus 1. Di mana dia kalau misalnya kita lihat frekuensinya, yang ini omega aksen ini adalah yang digital, kalau yang ini adalah yang analog. Jadi ini ada juga selain yang diubah S, dia juga bisa kalau langsung dari frekuensi yang analog ke frekuensi digital. Tinggal dikalikan tangen omega per 2-nya. K-nya nanti sama dengan 1 atau K-nya sama dengan 2 per T. Nah sebenarnya kenapa kok, katanya tadi kan sama ya, jadi Z transform ini adalah bentuk digital dari Laplace. Kenapa kok pakai diubah atau di-convert dulu gitu? Karena kalau kita langsung ubah dari bentuk analog ke digital, itu nanti ternyata ada namanya distorsi atau warping. Jadi karena ada fase ya, jadi ada agak bengkok sedikit. Mungkin kalau yang di frekuensi kecil dia nggak terlalu kelihatan. Nantinya kalau kita analog kemudian langsung mengubah ke bentuk digital nggak masalah. Tapi begitu nanti di frekuensi tinggi analog, nah ternyata dia agak geser sedikit karena ada distorsi ini tadi. Makanya perlu diubah dulu pakai bilinear Z transform. Artinya di sini nanti kalau ke filter ya, untuk yang S dalam domain lopas, kalau misalnya ini lopas dalam bentuk analog ke digital, dia S-nya sama dengan S per omega P. Ini mungkin karena kalian nggak pakai ngitung nggak ngitung filter yang analog dan belum masuk ke filter ya, mungkin ini agak bingung. Mungkin nanti lebih detailnya juga sama Pak Akif nanti untuk perhitungan. Ini salah satu contoh aja, jadi konversi dari filter analog ke filter digital. Jadi ini lopas yang dari analog, kemudian diubah ke lopas digital, tinggal diubah aja S-nya dibagi omega P. Kemudian ini kalau yang high pass karena kebalikannya ya berarti omega P per S. Kalau band stop sama band pass kebalikan juga, jadi yang ini S plus omega 0 per WS. WS-nya ini adalah jumlah dari, atau pengurangan ya, selisih dari omega 2 min omega P. Omega ini sebenarnya cut off. Jadi kalau kalian kenal kemarin frekuensi nul atau frekuensi cut off ya. Tapi di sini dalam bentuk radian. Jadi makanya bentuknya omega. Yang di sini sebenarnya hanya mengubah cut off-nya dari cut off yang analog ke cut off digital, tinggal diubah domainnya aja. Jadi dari dari analog ke digital. Mungkin contohnya gini ya, mungkin ini karena kalian belum masuk ke filter, karena aplikasinya di buku juga aplikasi ke dalam bentuk filter. Kalau kita lihat di sini aplikasinya memang transformasi Z ini nanti untuk filter, nanti untuk bandwidth, filter type dan slope-nya atau attenuation-nya nanti saya contohkan di sini untuk BZT. Jadi pelan-pelan kalau misalnya kita disuruh membuat filter digital low-pass dengan spesifikasi band pass-nya atau yang dilewatkan adalah 0 sampai 500, yang di stop adalah 2000 sampai 4000. Kira-kira nanti bentuk respon frekuensinya seperti ini. Jadi omega P ini adalah omega passband, jadi yang dilewatkan 0 sampai 500, kemudian yang di stop adalah 2000 sampai 4000. Kemudian ripple passbandnya dia hanya ada osilasi di sini maksimum 3 dB, atenuasi stop band. Jadi nanti pasti kalau sistem itu ada sebelum dia stabil pasti ada osilasinya. Osilasi ini disebut ripple. Jadi ripple passband dan ripple stop band. Kalau yang di stop band disebutnya atenuasi. Ini maksimum yang ditoleransi. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Nah, frekuensi samplingnya 8000. Caranya nanti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk hertz.
Dari passbandnya kita kalikan 2pi. Nah, diubah dulu ke dalam bentuk radian karena dia kan ngitungnya di sini pakai omega ya. Sedangkan di sini pakai hertz. Jadi kita kalikan 2pi, dia dapat 1000 pi hertz atau 1000 radian. Kemudian omega S-nya juga. Nah, kita cari di sini parameter epsilon dan A-nya. Nanti kalau misalnya ini karena pakainya adalah Butterworth, nanti Butterworth dia punya koefisien E ini dan A. Nanti dilihat parameter K-nya atau selektivitasnya adalah omega P per omega S. Nah, nanti dihitung, ini karena pakai Butterworth ya langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian nanti kita tahu untuk bisa dapat spesifikasi atau sistem dengan filter dengan spesifikasi yang kayak gini, kita butuh order berapa. Nanti dapat dihitung seperti ini. Kemudian poolnya berapa, zero-nya berapa, baru disubstitusi. Nah, gini contohnya. Setelah dapat, kira-kira dia minimal order yang dia bisa ini adalah sebenarnya 1,4, tapi kan order 1,4 nggak ada ya, jadi ordernya adalah 2, dibulatkan. Nah, nanti tinggal kita bikin di rangkaian analog, kalau order 2, gimana caranya nanti kita bikin sistem dengan order 2, entah itu pakai RC yang bagaimana, pokoknya dia dapat order 2, kemudian pool zero-nya nanti ini dihitung ya lanjutannya ini kan sampai masih order. Dari order ini nanti kita harus lihat ada tabelnya nanti di Butterworth itu, kalau order 2 itu pool zero-nya berapa, kalau nggak salah 1,41 ya. Jadi nanti diubah dulu, dapat nanti akar-akarnya. Nah, dapat akar-akar baru dapat pool zero. Nanti dapat dari pool zero, kemudian baru dibikin sistemnya. Transfer function-nya, sorry, kalau dapat pool zero kan kita bisa ubah ke transfer function. Nah, nanti dari transfer function itu kita bisa bikin bloknya, blok sistemnya. Jadi nanti, blok sistemnya nanti ini dikalikan ini. Bentuknya bisa macam-macam karena namanya desain. Pokoknya dia ordernya 2, pool zero-nya segitu. Nah, nanti bentuknya, nilainya dan sebagainya terserah, bisa kombinasi macam-macam. Mungkin ini contoh untuk aplikasi di filter. Mungkin nanti lebih detailnya ada di Pak Akif ya. Saya nggak berikan contoh detail di sini karena nanti kalian nggak tahu awalannya, bingung nanti. Jadi saya cuma jelaskan di sini transformasi Z. Nanti untuk contoh dan sebagainya bisa. Nanti aplikasinya sebenarnya ada satu sebenarnya. Jadi setelah dapat transformasi function, nanti akan saya berikan contoh juga ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Akif. Sebentar. Nah, ini ada juga mungkin contoh bisa dicari ya. Jadi kalau analog, kita punyanya ini yang tadi saya maksud. Jadi kita punyanya filter analog dengan transfer fungsi yang seperti ini. Kemudian gimana kalau mau diubah ke transfer fungsi digital nanti dalam bentuk transformasi Z. Nah, kita ubah dulu ke bentuk bilinear transform. Jadi bilinear Z transform ya, ini Z-nya kurang atau BZT. Nah, kita tinggal ubah di sini. Yang di atas itu adalah pool zero, yang di bawah adalah poolnya. Jadi nanti zero-nya dapat S-nya adalah min setengah atau infinite. Kemudian poolnya kita bisa cari akar-akar yang paling gampang pakai minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti dapat pool yang pertama dan pool yang kedua. Ini di sini masih ada imajiner ya. Jadi biasanya pool itu dia konjugatnya. Jadi yang satunya positif, yang satu negatif. Nah, kalau konjugat dikalikan dengan imajiner kan dia nanti hilang. Jadi nanti kita tinggal ubah ke bentuk digital dari bidang S ke bidang Z. Caranya pakai yang tadi, kalau BZT, S itu sama dengan K dikalikan Z-1 per Z plus 1. Dikalikan seperti ini, nanti tinggal diikuti ya pelan-pelan. Dapat Z-nya sama dengan min S plus K per S min K. K-nya kita bisa pakainya 2 per T atau 2 kali Fs. Karena T itu sama dengan, seperti itu sama dengan Fs ya. Kita masukkan di sini, kalau saat zeronya zeronya adalah min setengah, dia tinggal dimasukkan di sini, K-nya dimasukkan, frekuensi samplingnya sudah diketahui 10 ya. Nanti dapat zeronya 0,0
95 atau -1. Nah, untuk yang polnya, kita tinggal masukkan satu-satu di sini. Kalau misalnya S-nya yang pertama ini, tinggal dimasukkan ini ya. Berarti minus S-nya semua ini ditambahkan K-nya. K-nya adalah 2 kali 10 atau 2 kali frekuensi transfer. Dikalikan biasa, substitusi, dan seterusnya. Ini yang hati-hati di sini karena ada imajiner, plus minusnya juga. Atau misalnya kalau paling gampang, kalian bisa langsung kalikan pakai MATLAB. Kalau manual ya harus hati-hati plus minus, karena kadang-kadang masih konjugatnya ini masih nempel. Nah, dia dapat Z-nya sekian untuk yang pol. Dan yang S yang kedua dicari juga dapat ketemu Z-nya sekian. Ini nanti, ini karena saya singkat ya, sebenarnya untuk nyari ini harus pakai yang di atas kayak gini, tapi dapat hasil akhirnya seperti ini. Jadi Z-nya untuk polnya dapatnya 0,94474 minus ini sama 0,94774 plus ini. Nanti tinggal diubah ke transfer function. HZ K dikalikan Z min 0 per Z min poles. 0 yang atas, 0-nya kan tapi dapat minus 1 sama 0,9152. Karena dia di sini Z min, berarti min ketemu min dapat 1, nah dikalikan ininya plus ya, jadi Z min 0,9512 per polnya ini dan ini. Jadi tinggal dimasukkan, perkalian biasa, substitusikan, nah akhirnya dapat seperti ini. Nah, di sini kita tahu dia sekitar order 2. Nah, ini ya. Nah, K-nya nanti bisa dimasukkan salah satu komponen frekuensi. Misal saat S-nya 0. Jadi ini untuk lihat konstantanya, untuk ngitung konstantanya. Saat S-nya 0, dia dapat nilai Z-nya sama dengan 1. Jadi nanti kita umpamakan permisalan, jadi HZ-nya ini sama dengan 1. K-nya kan sudah dapat dari persamaan ini, tinggal dimasukkan, dapat K-nya adalah ini. Jadi secara keseluruhan transfer function-nya dalam bentuk Z adalah yang ini. Tapi nanti biasanya kalau dalam bentuk sistem, Pak Akif biasanya minta Z ini dalam bentuk blok. Bloknya nanti jadi pakai bentuk sistem blok yang kemarin ya, kayak yang ada sum, kemudian ada bentuknya kotak, kemudian ada diagram alir. Nah, itu nanti tinggal diubah ke dalam bentuk itu. Kalau Z-2 berarti nanti dia feedback yang ke belakang. Jadi kalau Z-min berarti dia pangkat -2. Benar, saya kok nggak ada contohnya ya. Nanti saya lampirkan lah ya. Nanti saya harus cari dulu filenya karena ini filenya itu saya banyak yang hilang karena drive saya kemarin sempat kehapus. Nanti saya cari dulu, kemudian saya upload ke aula. Nanti saya upload juga cara contoh-contoh soal dan tugas. Sebenarnya ada saya hard filenya. Jadi ada beberapa problem solution untuk digital filter. Nanti mungkin lebih lanjutnya juga ada sama Pak Akif. Tapi ini file digitalnya yang saya perlu cari. Jadi nanti di sini ya, di buku juga dijelaskan bahwa nanti aplikasinya transfer function dalam bentuk Z, kebanyakan adalah aplikasi untuk filter. Jadi nanti filternya, karena filter digital, bentuknya bisa macam-macam. Nah, nanti tergantung bentuk transfer function ya. Kalau bentuknya kayak gini, dia FIR atau IIR gitu. Nah, kalau yang kayak gini kan dia poolnya adalah 1, dia punyanya cuma 0. Nah, ini finite sama infinite, bedanya cuma itu. Bentar. Nanti spesifikasi filter tergantung sama yang kita butuhkan. Jadi butuhnya yang seperti apa. Biasanya problemnya adalah kita butuh passband sekian sampai sekian, stopbandnya sekian sampai sekian, seperti yang tadi contoh soalnya. Kemudian bikinlah sistem atau bikinlah filter yang bisa sesuai sama spesifikasi itu. Nah, nanti kita tinggal hitung, nanti dapat transfer function. Nah, transfer function-nya itu nanti yang kita jadikan sistem. Untuk filter type sama kayak waktu yang kalian elektronika analog, ada low pass, ada high pass, ada band pass, ada band stop. Bandwidth-nya juga sama. Kalau misalnya bandwidth kan berarti antara
panjang lebar gelombangnya ya, yang dilewatkan berapa. Kalau misalnya ini biasanya cut off high dikurangi cut off low. Kemudian atenuasinya berapa? Biasanya kalau atenuasi itu kan dia cut off-nya. Nah, cut off-nya biasanya minus 3 dB. Kemudian di sini yang disebut sebagai attenuation slope, ini adalah curam atau tidaknya. Kemarin juga sempat saya singgung di Laplace, kalau filter ideal itu kan bentuknya dia kotak lurus seperti itu. Tapi karena dia tidak ideal, jadi dia ada slope-nya, ada lengkungnya yang nggak sesuai. Jadi harusnya dia lurus, jadi dia agak lengkung seperti ini. Nah, untuk biar dia semakin slope-nya semakin tajam, biasanya dinaikkan ordernya. Jadi nanti di sini kalau makanya nanti berpengaruh sama filter order. Tapi kalau semakin tinggi filternya, nanti juga ada konsekuensi dia lebih kompleks rangkaian sistemnya. Jadi nanti kalau ordernya semakin tinggi, ini kalau bisa dilihat ya, kalau yang 8 koefisiennya dia masih lengkungnya masih seperti ini. Kalau 64 artinya dia ordernya sampai 64, nah dia lebih curam, lebih tinggi. Tapi nanti biasanya ada damping faktornya. Kemarin kita udah belajar ya yang faktor Q itu. Dan nanti semakin ordernya semakin tinggi, dia semakin kotak ini, semakin lurus, tapi ada faktor damping. Nah, itu ada konsekuensinya. Faktor damping kalau di sini juga bisa disebut sebagai ripple. Jadi ada naiknya gitu, ripple-nya namanya. Bentuknya nanti macam-macam, ada Butterwood, ada Chebyshev. Nah, ini nanti tergantung ke ini ya. Misalnya kalau mau bentuknya fokus di biasanya ini kita bahas di filter analog sih. Jadi nanti kalau misalnya mau yang lebih curam bisa pakai Chebyshev, tapi Chebyshev dia atenuasi atau ripple di passbandnya tinggi. Tapi kalau yang kita mau Butterwood dia nggak ada ripple, tapi dia agak landai gini. Nah nanti tiap filter punya positif negatif masing-masing ya. Jadi nanti tergantung butuhnya yang gimana sesuai spesifikasi. Ini perbandingan juga antara yang original kalau di filter pakai IIR gini, kalau yang pakai FIR gini. Biasanya nanti tiap kasus beda juga, jadi nggak bisa digeneralkan. Oh kalau yang kayak gini pakai ini, itu nggak bisa karena tiap data nanti punya spesifikasi atau punya karakteristik masing-masing. Jadi karena kita namanya makanya desain filter, jadi nggak ada pakemnya istilahnya. Ya kita coba desain mana yang paling optimal. Apakah IIR kah atau FIR kah atau order sekian kah atau order sekian. Nah, belum tentu order tinggi lebih bagus, belum tentu. Karena bisa juga order yang lebih rendah malah dia lebih bagus. Tergantung kasus dan tergantung kebutuhan. Ada yang gini, secara keseluruhan dia FIR, dia easy to design atau lebih stable. Kemudian aplikasinya dia lebih fix, mungkin bisa juga adaptive filter. Nah, kemudian kalau IIR dia keunggulannya dia koefisiennya lebih sedikit karena kalau IIR kan dia nggak pakai zero ya. Kalau FIR dia masih pakai full sama zero. Kalau yang di sini lebih sedikit karena dia cuman pakai zeronya aja atau fullnya aja. Nah, tapi juga punya kelemahan masing-masing. Jadi nanti tergantung datanya yang kita butuhkan seperti apa. Gitu kira-kira ya. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, ripple di sini, ini yang disebut ripple ya. Kalau semakin tinggi koefisien, biasanya ada ripple di passband, ada ripple di stop band. Kalau ripple yang di stop band biasanya disebut sebagai atenuasi stop band, kayak yang di contoh tadi. Yang saya contohkan di PPT kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini. Atenuasi stop band sama ripple passband. Nah, bentuknya bisa jadi kayak gini. Kalau ordernya semakin tinggi, ripple-nya juga semakin tinggi. Atenuasinya juga semakin tinggi. Nah, sebenarnya ripple ini atau atenuasi ini, atau kita bisa juga namakan osilasi, itu adalah faktor atau efek dari Gibbs artifact. Jadi kalau semakin tinggi, nanti ada yang namanya Gibbs artifact. Ini nanti mungkin kalau misalnya kita bahas Gibbs artifact lebih jauh lagi nanti ya. Tapi ini adalah efek dari ordernya yang semakin tinggi, semakin mendekati ideal, tapi juga ada konsekuensi di ripple. Nah, kalian butuh yang pas cut off-nya atau
butuh yang smooth di sini ya, di ripple-nya nggak ada. Nah itu terserah kalian nanti yang mendesain ya. Ini contoh dari filter. Sebenarnya ada banyak contoh filter, tapi nanti saya takutnya sudah masuk ke bahasan filter yang nanti dibahas sama Pak Akif. Jadi di sini saya cuman pengantarnya, pengantar Z transform. Jadi nanti di sini udah banyak, ada Sebi, ada elliptic, kemudian ada Butterwood. Yang sering dipakai adalah Butterwood ya. Nanti akan saya upload lah beberapa materi, mungkin kalian bisa lihat lebih detail nanti untuk pengantar di filter. Sambil saya cari juga bentuk digitalnya, karena saya cuma punya yang bentuk hard copy-nya. Karena kebanyakan di drive saya hilang. Nanti saya coba masukkan juga. Kemudian ada FIR, dan ini kalau misalnya di cara contoh program ya. Nah, ini juga bisa sih ini. Saya dulu pakainya ini buku bahasa Indonesia untuk cara ngitungnya. Jadi ini cuma sebagai perbandingan. Jadi kalau misalnya di filter digital kan nanti ada IR dan ada FIR. Di dalamnya juga ada tipe-tipenya, ada rectangular, Hamming, Blackman, Kaiser. Nah, di sini punya spesifikasi. Kalau butuhnya lebar transisinya lebih lebar, berarti pakai yang ini misalnya. Butuh atenuasi stop band-nya lebih tajam, artinya lebih curam ke bawah. Nah, butuhnya berarti yang ini misalnya Blackman. Atau cukup pakai Hamming. Nah, ini nanti dia masing-masing punya spesifikasi. Ada contohnya misalnya untuk menghitung bila diperlukan spesifikasi filter seperti ini, desainnya bagaimana, transfer functionnya gimana. Nah, ini bisa dihitung. Ini contoh-contohnya juga banyak. Sebenarnya untuk hitung manual, semakin tinggi ordernya, semakin riwah kita. Karena nggak mungkin kita kalau misalnya sampai order 75 seperti ini ya, berarti nanti kita harus hitung HN-nya atau impulsnya sampai 75. Atau bahkan setengahnya biasanya. Karena kan Nyquist ya, jadi yang dihitung cuma setengahnya. Kalau ngitung sampai 37, kalau ngitung manual kan ya luar biasa. Tapi kalau pakai komputasi itu akan lebih gampang. Nah, ini nanti contoh respon frekuensi untuk yang ini, kalau misalnya seperti ini kita bisa lihat band pass ya. Jadi yang dilewatkan adalah yang sisi yang di sini. Untuk cara perhitungannya pun di sini juga banyak. Nah, di sini dijelaskan juga filter ideal dan filter non ideal seperti apa. Jadi banyak referensi yang bisa kalian pakai. Nggak cuma satu buku, misalnya buku yang ini kurang detail di perhitungan, kalian bisa cari di buku yang lain. Atau misalnya ini cara ada dicontohkan juga untuk komputasinya di MATLAB. Nah, bisa pakai sebenarnya kalau di MATLAB dia ada toolbox-nya, tapi kalaupun kalian mau pakai hitung sendiri, koefisiennya dimasukkan, kemudian hitung respon frekuensinya itu pun bisa. Jadi bisa diikuti dari sini. Nah, kalau toolbox biasanya pakai FIR1, kemudian tipenya apa? Tipenya mau rectangular, mau ini, mau Blackman, mau Butterwood. Nah, di sini bisa. Intinya pakai num, denum, kemudian kalau mau lihat respon frekuensi pakai Frax ini ya. Nah, ini nanti bisa dicoba. Ada contoh soalnya juga di sini. Intinya kalian sudah harus bisa dulu mengubah dari bentuk yang analog ke bentuk digital, atau yang dari transformasi Laplace ke bentuk transformasi Z. Gitu ya. Nah, ini ada juga contoh yang lain. Nah, ini kalau ini yang ngubahnya tadi yang saya sudah sempat singgung sedikit di PPT, ada pole zero, ada impuls invarian, ada MZT, ada BZT. Di MATLAB kebanyakan pakai BZT. Jadi yang paling terakhir, yang paling gampang dan paling bisa diikuti itu adalah BZT. Ini juga ada cara contoh perhitungannya lengkap ya. Dari yang domain analog, dari yang analog ke digital. Nah, ini dari kalau misalnya kita dapatnya spesifikasi dalam bentuk transformasi analog, ya tinggal diubah pakai BZT, kemudian dapat fungsinya. Nah, ini tadi kalau misalnya yang saya tahu
Jadi kalau ordernya 2, nanti tinggal poolnya ambil dari sini, S kuadrat plus akar 2S plus 1. Ini sudah ada ketetapan. Sebenarnya ketetapan ini juga hasil perhitungan sih. Jadi nanti kita bisa lihat dari N, kemudian kita cari poolnya masing-masing, kemudian baru dapat transformasinya. Kalau mau lebih cepat bisa pakai tabel itu tadi. Gitu ya, kira-kira nanti sambil saya upload materi yang mendukung, nanti bisa kalian pelajari. Untuk yang UTS, nanti mungkin saya lebih ke transformasi, jadi transfer fungsi, dari transfer fungsi kalian ubah gimana cara input output kayak yang kemarin di sebelumnya sudah saya contohkan. Nah, dapat inputnya gimana, dapat outputnya gimana, kemudian di plot time domain dan frekuensi domain, kemudian dianalisis. Cuman saya minta nanti dalam bentuk video. Jadi videonya nggak perlu bagus-bagus. Saya hanya mau lihat kalian cara menjelaskannya gimana. Karena kalau pakai teks, biasanya kalian hanya copy paste. Saya nggak tahu kalian mengerjakannya gimana. Jadi kalau misalnya video, harapan saya kalian bisa menjelaskan lebih enak. Kemudian kalau teks kan mungkin bingung gimana. Kalau misalnya ada hitung-hitungan boleh di-scan, kemudian dimasukkan video gitu ya. Video saya nggak perlu nilai bagus-bagus videonya atau enggak, cuman saya nilai penjelasannya. Jadi gimana cara menjelaskan dari awal, dari soal itu kalian kerjakan, kemudian di coding sampai hasil akhirnya itu full ditunjukkan dalam video. Dengan harapan kalian bisa mengerjakan dengan jujur. Di sini saya nggak minta kalian close books ya, karena mungkin ya karena kasus kan, contoh kasus. Jadi open book silahkan, tapi tolong kerjakan sendiri. Jadi nanti akan saya set juga waktunya akan lebih lama karena nanti perlu upload video dan sebagainya di aula. Jadi nanti akan saya set 1 hari, tapi tolong jangan buat kelonggaran ini jadi celah untuk tidak jujur ya. Jadi tolong kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Jawaban teman kalian belum tentu benar. Jadi pedelah dengan jawaban sendiri sesuai dengan materi yang sudah diberikan selama ini. Contohnya juga sudah pernah saya lakukan. Harusnya kalau kalian menyimak dengan baik, kalian bisa mengerjakan itu dengan baik juga. Jadi nanti coba kerjakan sesuai dengan kemampuan. Boleh open book, boleh open source macam-macam, tapi tidak boleh bertanya dengan teman. Karena kalau misalnya ketahuan seperti itu, ketahuan caranya sama, kemudian ininya sama, pasti dengan apapun ya, mungkin saya hanya berpikiran positif karena saya nggak akan menuduh kalian, tapi kalau memang itu terlihat ya, karena memang keburukan lama-lama juga akan kelihatan juga. Jadi kalau memang sampai ditemukan kalian kerjaannya sama dengan temannya, pasti nilainya akan saya pastikan langsung jelek gitu ya. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tapi mencoba percaya ke kalian. Jadi dengan metode online ini, saya nggak bisa pantau secara langsung, tapi saya yakin kalian mengerjakan dengan jujur. Saya sudah bolehkan open book, jadi silakan buka, silakan cari yang terkait, asal tidak bekerja sama dengan teman. Oke, sekian dari penjelasan materi maupun penjelasan UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.